Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman bersama saya Adi. Setelah beberapa minggu tidak mengupload video ataupun tidak membuat video, kali ini saya sempatkan membuat video teman-teman, guna masih membahas seputaran asam lambung, GERD dan juga anxiety disorder, masih menjawab seputar pertanyaan dari kalian. Dan tentunya sebelum saya lanjutkan teman-teman, saya akan bercerita terlebih dahulu. Sekarang ini kan lagi masa kampanye, kalian tahu kan, masa kampanye pemilihan presiden. Nah, sekarang itu banyak dibahas tentang masalah mental health ataupun isu tentang kesehatan mental bagi anak-anak muda. Dan tentunya apabila pemerintah ataupun pihak terkait kesehatan kita sudah memprediksi ataupun sudah menyurupi bahwa sekarang itu bahwa banyak anak-anak muda yang terkena penyakit mental ataupun mental itu sering terganggu ataupun terkena gangguan mental. Mungkin banyak faktor. Yang pertama itu mungkin karena faktor stres, faktor tekanan kerja, faktor ekonomi, faktor pergaulan dan sebagainya. Jadi sekarang ini teman-teman lagi giatnya dibahas di tema-tema kampanye calon presiden dan wakil presiden, ataupun sering ditanyakan oleh pihak-pihak TV swasta bahwa isu mental health ini ataupun tentang kesehatan mental ini, bagaimana cara pemerintah nanti menanganinya khususnya untuk anak-anak muda sekarang ini teman-teman. Jadi perlu kalian ketahui teman-teman bahwa penyakit mental itu teman-teman sekarang itu menjadi perhatian bagi pemerintah kita, dan perlu kita apresiasi ataupun perlu kita syukuri bahwa kedepannya mungkin bagi kita yang mengalami gangguan mental ini, kedepannya itu akan mendapatkan pemahaman ataupun akan mendapatkan sesuatu yang lebih guna untuk penyembuhan dari penyakit mental ini teman-teman. Nah teman-teman, saya lanjutkan teman-teman. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian teman-teman. Salah satunya itu teman-teman, ini ada dari Daniel Pujinur Diansa. Bang, tolong jelasin masalah asam lambung fungsional dan cara penanganannya. Soalnya sensasi yang saya rasakan sekarang, perut bagian bawah bunyi kerucuk-kerucuk, dan cara menghilangkan gas gimana bang? Nah, asam lambung ini teman-teman sebenarnya sudah sering saya katakan di video-video saya sebelumnya, bahwa asam lambung ini ataupun penyakit lambung ini terdiri dari beberapa jenis penyakit ataupun jenis bagian dari penyakit asam lambung. Yang pertama itu dispepsia fungsional, terus juga dispepsia organik, terus juga ada GERD. Nah jadi teman-teman, kalian itu mengalami apakah yang mengalami fungsionalnya ataupun mengalami organiknya, atau sudah mengalami yang namanya GERD. Nah untuk gejala-gejalanya sendiri teman-teman itu berbeda tentunya. Ada perbedaan gejala dari gangguan fungsional, organik, dan juga GERD itu ada perbedaannya teman-teman. Nah untuk sekarang ini saya akan spesifik menjelaskan gangguan lambung secara fungsional. Gangguan lambung secara fungsional itu teman-teman gini, analoginya seperti ini. Lambung kita itu teman-teman tidak mengalami luka, tidak mengalami lecet, tidak mengalami peradangan, tetapi kinerjanya ataupun fungsinya itu mengalami gangguan ataupun tidak bekerja secara maksimal. Misalnya teman-teman, tangan kita ini tidak mengalami luka, tidak mengalami lecet, tidak mengalami peradangan ataupun tidak mengalami bengkak. Tetapi ketika untuk menggenggam sesuatu itu tidak bisa menggenggam secara kuat ataupun menggenggam secara erat. Nah begitu juga posisi lambung kita itu. Lambung kita itu tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami lecet, luka dan sebagainya, tetapi fungsinya ketika dia mencerna ataupun mencerna makanan itu tidak bekerja secara maksimal. Jadi gangguan fungsional ini faktor utamanya itu biasanya diakibatkan karena stres teman-teman. Jadi kalau stres berlebihan, maka asam lambung kita akan nyemprot lebih banyak ataupun semprotnya itu lebih banyak, dan ketika semprotan ini lebih banyak, tentunya gejala-gejala lambung itu akan timbul ataupun sensasi yang kita rasakan itu akan timbul teman-teman. Jadi untuk menghilangkan atau untuk menangani gangguan lambung secara fungsional ini, kalian harus benar-benar menjaga pola makan. Menjaga pola makan ini dengan kalian menjaga pola makan teman-teman,
maka nanti pola pikir kalian akan mengikuti. Karena ketika kalian bisa mengatur makan kalian, mengatur badan kalian, maka suatu saat pola pikir kalian ataupun pikiran kalian tuh akan lebih mudah untuk mengaturnya. Jadi kalian harus mendisiplinkan dulu badan kalian dengan cara mengatur jam makan kalian, mengatur menu makan kalian, mengatur pantangan-pantangan kalian. Jadi ketika jam makan kalian sudah waktunya untuk makan, kalian harus makan. Walaupun lapar nggak lapar, kalian harus makan. Jadi setiap jam makan yang sudah kalian jadwalkan, kalian harus makan. Lapar nggak lapar harus makan. Karena dengan mendisiplinkan jam makan seperti itu, nanti lambung kalian akan terbiasa ketika fungsinya itu akan terbiasa nanti. Fungsinya itu akan terbiasa nanti ataupun rutinitas lambung kita itu akan terbiasa ketika di jam-jam tertentu dia terasa ketika di jam-jam tertentu dia terisi, teman-teman. Jadi di saat jam-jam tertentu lambung kita terisi, maka dengan kebiasaan kita mengatur jam makan ataupun pola makan ini, maka lambung kita akan menyesuaikan, teman-teman. Jadi kalian harus yang pertama itu mengatur jam makan kalian. Saya dulu pribadi, teman-teman, setiap 3 jam sekali di awal-awal itu, setiap 3 jam sekali saya makan. Tetapi seiring waktu, setelah beberapa minggu dan beberapa bulan, saya atur jam makan saya itu menjadi 4 jam sekali. Dan setelah saya sudah mulai enakan 4 jam sekali, dan akhirnya saya kembali normal lagi seperti orang-orang yang sudah sembuh, sudah normal pada umumnya. Saya itu mengatur jam makan saya 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Jadi untuk kalian bisa makan normal kembali secara teratur 3 kali sehari, kalian harus mencobanya bertahap, teman-teman. Harus mulai dari awal itu mungkin ada yang cenderung mudah lapar, maka kalian harus mengatur jam makan kalian itu selama 2 jam sekali. Kalau sudah mulai baikan, sudah mulai bisa 2 jam sekali, kalian tingkatkan menjadi 3 jam sekali. Sudah bisa 3 jam sekali, kalian tingkatkan menjadi 4 jam sekali. Dan setelah kalian sudah nyaman dengan 4 jam sekali, kalian silakan terus mencoba makan normal secara 3 kali sehari, seperti orang-orang umum seperti orang-orang normal pada umumnya, teman-teman. Jadi kalian harus bertahap, kalian harus mencoba disiplin, terus juga mencoba secara bersabar, bertahap, agar kalian bisa normal kembali pada umumnya. Nah, terus juga perut sering kerucuk-kerucuk, bagian bawah, bagian atas, bagian tengah. Memang begitu, teman-teman. Penderita asam lambung itu memang sebagian ataupun hampir seluruh perutnya itu sering keroncongan, sering kerucuk-kerucuk. Karena apa? Karena itu dikarenakan banyak gas di lambung ataupun di area perutnya. Jadi ketika gas ini bergerak ataupun ketika perut kita bergerak, maka si gas ini akan bunyi kerucuk-kerucuk seperti itu. Jadi untuk menghilangkan gas ini, kalian harus sering-sering jalan kaki. Nah, dengan kalian sering jalan kaki, maka gas yang ada di perut kalian itu akan terurai nanti, teman-teman. Ketika dia terurai lewat bawah itu, maka kalian itu akan kentut. Terus juga ketika dia itu terurai lewat atas, maka kalian akan sendawa. Setiap hari itu kalian targetkan, teman-teman. Misalnya untuk pertama kali kalian harus jalan kaki sekitar 10 meter. Nah, setiap hari kalian lakukan 10 meter, 10 meter, 10 meter, dan seterusnya. Ketika kalian sudah nyaman 10 meter, kalian tingkatkan menjadi 50 meter setiap hari. 50 meter, 50 meter, 50 meter. Nah, ketika kalian sudah nyaman, kalian tingkatkan 100 meter. Begitu seterusnya, teman-teman. Nanti ketika kalian jalan kaki ini, maka susunan perut kalian itu ataupun susunan saraf-saraf lambung, perut, usus dan sebagainya itu akan tersusun dengan alamiah ketika kalian berjalan kaki, teman-teman. Jadi kalian harus mulai berjalan kaki untuk menghilangkan gas lambung ini. Terus juga kalian harus memantang makanan yang mengandung gas. Makanan yang mengandung gas itu sudah banyak, teman-teman. Saya katakan ataupun saya share di video-video sebelumnya. Salah satunya itu ada kol, ada kacang tanah, terus juga ada durian, ada lagi nangka, ada lagi pokoknya kalian searching saja makanan yang mengandung gas itu seperti apa. Dan ketika kalian coba itu membuat kalian tidak nyaman, maka hentikan dan juga jangan kalian makan lagi. Jadi, teman-teman, seperti itu penjelasan saya kali ini tentang asam lambung ataupun dispepsia fungsional, dan juga cara penanganannya, cara mengatasinya, terus juga cara mengurai gas dan sebagainya itu sudah saya jelaskan, teman-teman.
Semoga ini bisa membantu, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari siapa ini tadi, Daniel Puji Nurdiansa. Semoga ini bisa menjawab teman-teman. Semoga kalian cepat sembuh dan semoga kalian tidak terulang kembali dari penyakit asam lambung ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.